What's up guys? Jumpa lagi bersama saya Ferry Shihab di channel Learning Math. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya, tentunya di channel ini untuk sama-sama belajar tentang matematika. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang soal-soal TPS yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Namun, sebelum pembelajaran ini kita mulai, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini dan belum menekan tombol subscribe, segera tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang belum menyalakan bel notifikasinya, segera nyalakan bel notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sudah siap untuk belajar teman-teman? Yuk kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Ardi suka bermain sepak bola. Setiap minggu dia menonton sepak bola di stadion. Dian menonton sepak bola setiap minggu, tetapi ia tidak suka bermain sepak bola. Simpulan yang paling tepat adalah apa? Begini teman-teman, kalau kita berbicara tentang penarikan kesimpulan, berarti kalau kita punya banyak kalimat, kita cari dulu yang samanya. Karena kalau yang namanya simpulan kan harus nyambung ya. Nah, makanya kita cari yang samanya. Sebagai contoh, perhatikan lagi soal ini. Di soal ini katanya ada kata-kata setiap minggu dia menonton sepak bola di stadion. Dia di sini berarti si Ardi ya. Kemudian Dian menonton sepak bola juga setiap minggu. Nah, kalimat kedua dan kalimat ketiga ini dia sama nih. Oke, saya tandai dulu. Nah, karena dia sama, berarti kesimpulannya pasti ada hal yang sama tersebut. Sekarang kita cek optionnya. Yang A, Ardi dan Dian menonton sepak bola setiap minggu di stadion. Perhatikan lagi kalimat yang ada di soal. Di sini katanya setiap minggu memang Ardi menonton sepak bola di stadion. Tapi di kalimat selanjutnya tidak ada keterangan yang menjelaskan Dian itu menonton sepak bolanya di stadion. Tapi yang jelas Dian menonton sepak bola. Berarti option A ini pasti salah. Kenapa? Karena option A dia menyebutkan kalau Dian menonton sepak bolanya di stadion. Berarti yang stadionnya salah. Kemudian yang B, kita baca yang B. Ardi dan Dian bermain sepak bola setiap minggu di stadion. Baca lagi kalimat soalnya. Di sini katanya apa? Dian menonton sepak bola setiap minggu. Tetapi ia tidak suka bermain sepak bola. Sudah jelas di kalimat soal Dian tidak suka sepak bola. Berarti tidak mungkin Dian itu bermain sepak bola. Berarti yang B juga salah. Yang C, Ardi dan Dian setiap minggu menonton sepak bola. Nah ini betul ya, karena tadi di kalimatnya ada dua-duanya. Tapi ini kita tandain dulu betul, kita lewat dulu. Yang D, Ardi dan Dian menonton sepak bola di stadion. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, kalau misalkan dia menonton sepak bola, yang di stadion itu hanya si Ardi saja. Dian tidak. Berarti yang D salah juga. Yang E, Ardi dan Dian bermain sepak bola di stadion. Tadi saya juga sudah jelaskan kalau Dian tidak suka bermain sepak bola. Berarti yang E juga salah. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang C. Nomor 2. Kita baca dulu soal nomor 2. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Simpulan yang paling tepat adalah apa? Untuk menyelesaikan soal ini, pertama, saya akan memisahkan dulu. Nah, di sini ada kalimat jika diadakan pada hari Minggu. Yang ini saya garisin, ini saya misalin dengan P. Kemudian di sini kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. Yang ini saya misalkan dengan Q. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, tadi sudah kita misalkan, ini juga Q. Siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Nah, yang ini saya misalkan dengan R. Pernyataan-pernyataan ini, kalau saya tuliskan dalam bentuk model matematika, maka ini dapat ditulis menjadi seperti ini. Jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, ini kalau Q-nya sama, ini bisa kita coret atau kita buang, sehingga kesimpulannya ini menjadi jika P maka R. Nah, aturan penarikan kesimpulan seperti ini disebut dengan hipotesis silogisme. Berarti kesimpulan untuk soal ini adalah P maka R. Berarti tugas teman-teman sekarang adalah tinggal mencari kalimat jika P maka R.
P-nya tadi apa? Kegiatan diadakan pada hari Minggu. R-nya apa? R-nya adalah siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Berarti kesimpulannya adalah jika kegiatan diadakan pada hari Minggu, maka siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Kita cek jawaban itu di option. Yang A, jika kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu. Nah, yang A ini salah. Kenapa? Karena dia bilangnya kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu. Padahal harusnya justru kegiatan itu harus di hari Minggu gitu ya. Berarti yang A sudah jelas salah. Yang B, jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. Ini bukan P ya. Kalimat siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan ini bukan P. Berarti kita skip dulu. Yang C, jika kegiatan ekstrakurikuler tidak dilakukan di luar ruangan. Ini juga bukan pernyataan P. Yang D, jika siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Ini juga bukan P. Yang E, jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, ini juga bukan P. Berarti tidak ada jawaban di soal ini. Wis, tunggu dulu. Kalau misalkan di sini tidak ada jawabannya, artinya mungkin kita salah menyimpulkan. Perhatikan kembali teman-teman pernyataan kesimpulannya. Tadi kesimpulannya yang benarnya harusnya apa? Jika P maka R. Nah, pernyataan jika P maka R ini bisa kita ubah. Nah, ini simbol ekivalen. Ekivalen itu artinya apa? Dia sama maksud tapi beda penyampaian. Nah, pernyataan jika P maka R, ini bisa kita ubah menjadi negasi R maka negasi P. Negasi itu menyatakan tidak. Artinya misalnya gini, kalau saya punya kalimat, saya suka makan bakso. Berarti negasinya saya tidak suka makan bakso. Nah, gampang. Tinggal ditambahkan kata tidak di depannya. Begitu ya. Berarti sekarang kita cari option yang ini, yang negasi R maka negasi P. Negasi R, berarti kalau negasi R berarti apa ini? Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, maka negasi P. Maka kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu. Nah, itu isinya. Berarti awalnya harus apa? Awalnya harus negasi R. Negasi R itu berarti siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. Yuk kita cek optionnya. Yang B, siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. Nah, ini betul nih. Maka kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. Nah, ini cocok banget dengan kesimpulan ini. Berarti jawabannya ini yang B nih. Nah, tapi kita cek dulu option yang lain. Yang C, jika kegiatan ekstrakurikuler tidak dilakukan di luar ruangan. Nah, ini bukan negasi R ya. Berarti yang C salah. Kita coret. Yang D, jika siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Nah, ini bukan mengenakan pakaian dinas lapangan, tapi harusnya apa? Tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, karena harusnya negasi R, bukan R. Berarti yang D juga salah. Yang E, jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. Nah, ini bukan negasi R. Berarti yang E juga salah. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang B. Nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Di sini katanya ibu bermaksud memasak makan siang untuk keluarga. Jika ibu memasak rendang, ibu membeli daging sapi di pasar. Jika ibu memasak sop, ibu membeli sayuran di warung. Ternyata ibu tidak membeli daging sapi di pasar atau membeli sayuran di warung. Simpulan yang paling tepatnya adalah apa? Nah, supaya teman-teman gak bingung, kita misalin lagi sama kayak tadi. Pertama, di sini saya punya kalimat ibu memasak rendang. Nah, pernyataan yang ini saya misalin, ini jadi P. Kemudian, ibu membeli daging sapi di pasar, yang ini juga saya misalkan, ini jadi Q. Kemudian, ibu memasak sop, ini juga saya misalkan dengan R. Kemudian, ibu membeli sayuran di warung, ini juga saya misalkan dengan S. Di sini katanya ternyata ibu tidak membeli daging sapi di pasar. Tadi kan ibu membeli daging sapi di pasar itu simbolnya Q. Berarti sekarang kalau ibu tidak membeli daging sapi di pasar, berarti lawannya ya. Berarti ini jadi negasi Q. Ini saya tulis negasi Q. Atau membeli sayuran di warung. Yang membeli sayuran di warung tadi sudah kita misalkan ini sama dengan S. Berarti pernyataan-pernyataan ini kalau kita tuliskan dalam simbol matematika, berarti menjadi seperti ini. Jika P maka Q, jika R maka S, negasi Q atau S. Nah, ini simbol atau. Nah, kalau di soal sebelumnya, si Q dengan si R ini kan simbolnya sama, sehingga ini bisa dicoret. Tapi di soal ini ternyata R sama Q-nya ini beda ini. Kalau beda artinya apa? Soal ini beda tipe lagi dengan yang tadi. Oke,
perhatikan catatannya. Kalau misalkan saya punya pernyataan yang bentuknya jika P maka Q, kemudian pernyataan keduanya adalah negasi Q, maka ini kesimpulannya adalah negasi P. Nah, aturan penarikan kesimpulan yang seperti ini kita sebut dengan modus tollens. Sekarang kita perhatikan lagi soalnya. Di soal katanya kita punya jika P maka Q, kemudian di sininya negasi Q. Berarti kan sudah mirip dengan ini. Sehingga kesimpulannya adalah negasi P. Berarti ini bisa kita tulis negasi P. Kemudian yang selanjutnya, karena ini ada atau, berarti ini juga harus atau. Kemudian pernyataan yang kedua, jika R maka S. Kemudian S. Nah ini kan aturannya tidak sama dengan ini ya. Karena aturannya tidak sama, berarti yang ini nggak ada kesimpulan ini. Teman-teman mau isi ini dengan S boleh, mau isi dengan negasi S juga boleh, bebas ini. Tapi yang jelas depannya ini harus negasi P atau. Tadi P-nya sendiri apa? P-nya sendiri adalah ibu memasak rendang. Berarti kalau negasi P, ibu tidak memasak rendang. Berarti sekarang teman-teman tinggal nyari option yang ada kalimat ibu tidak memasak rendang. Yuk kita cek optionnya. Yang A, ibu memasak rendang. Nah ini udah pasti salah. Karena tadi harusnya apa? Tidak memasak rendang. Kemudian yang B, ibu memasak sop tetapi tidak memasak rendang. Nah, ini ada kalimat tidak memasak rendang. Berarti yang ini betul ya. Ini kita simpan dulu. Terus kita cek option yang C. Ibu memasak rendang. Nah, ini salah juga. Karena tadi harusnya ibu tidak memasak rendang. Yang D, ibu tidak memasak rendang atau sop. Nah, yang ini juga betul. Ini kita simpan. Yang E, ibu tidak memasak makan siang untuk keluarga. Nah, kalau ini nggak nyambung ya. Karena di awal udah dijelaskan ibu bermaksud memasak makan siang untuk keluarga. Berarti yang E juga ini salah. Berarti sekarang jawabannya tinggal B sama D. Oke, perhatikan lagi kesimpulan di sini. Karena di sini kata penghubungnya adalah atau, berarti teman-teman cari juga option yang ada ataunya. Lihat di option B. Kata penghubung yang digunakan adalah tetapi. Secara simbol, tetapi ini sama seperti dan simbolnya. Tapi secara makna mungkin dia bertentangan ya. Kalau dan itu penambahan, kalau tetapi itu pertentangan begitu ya. Tapi kalau secara simbol matematika sama. Nah, sedangkan option D ini kata penghubungnya apa? Atau. Nah, berarti cocok kan dengan kesimpulannya. Maka jawabannya benar untuk soal ini adalah option yang D. Nomor 4. Kita baca dulu soalnya. Di sini katanya sebagian seniman di Sanggar X bukan penyanyi. Semua anggota paduan suara adalah penyanyi. Simpulan yang paling tepat adalah apa? Oke, kita lihat dulu kalimat soalnya. Di sini ada kalimat semua anggota paduan suara adalah penyanyi. Nah, kalau kita punya kalimat seperti ini, berarti kemungkinannya ada dua. Oke, di sini saya sudah gambarkan. Ini kemungkinan yang pertama. Kalau semua anggota paduan suara adalah penyanyi, artinya mungkin saja jumlah anggota paduan suaranya ini lebih sedikit daripada jumlah penyanyinya. Sehingga ada beberapa anggota di penyanyi yang dia tidak masuk ke paduan suara. Atau kemungkinan yang kedua adalah jumlah orang di paduan suara ini sama dengan jumlah penyanyi secara keseluruhan. Berarti kemungkinannya ada dua. Kemudian kita lihat lagi kalimat soalnya. Di sini katanya sebagian seniman di Sanggar X bukan penyanyi. Kalau sebagian seniman di Sanggar X bukan penyanyi, berarti di sini juga ada beberapa kemungkinan. Bisa seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini, artinya apa? Sebagian seniman di Sanggar X bukan penyanyi. Nah, berarti daerah yang kotak yang sebelah ini yang bukan penyanyi. Atau mungkin seperti ini. Yang ininya, yang dia bukan penyanyinya. Atau mungkin seperti ini. Nah, daerah yang ini yang bukan penyanyinya. Maka simpulan yang tepat untuk soal ini adalah apa? Yuk kita lihat optionnya. Yang A katanya, semua seniman di Sanggar X bukan anggota paduan suara. Semua seniman di Sanggar X bukan anggota paduan suara. Kalau yang terjadi itu kasus yang seperti ini, berarti ada kan ya anggota seniman di X yang dia merupakan paduan suara. Berarti yang A salah. Oke, sekarang kita baca yang B. Semua penyanyi adalah anggota paduan suara. Kalau gambarnya seperti ini, betul. Tapi kalau gambarnya seperti ini, artinya apa?
ada penyanyi yang dia bukan anggota paduan suara. Berarti yang B juga salah. Yang C, sebagian penyanyi bukan anggota paduan suara. Yang ini, sebagian penyanyi bukan anggota paduan suara. Tapi kalau gambarnya seperti ini, justru semua penyanyi itu anggota paduan suara. Berarti yang C juga salah. Yang D, sebagian seniman di Sanggar X bukan anggota paduan suara. Sebagian seniman di Sanggar X bukan anggota paduan suara. Nah, kalau gambarnya seperti ini betul. Tapi kalau yang seperti ini, sebagian seniman di Sanggar X bukan anggota paduan suara. Tapi di sini kan ada yang anggota paduan suaranya. Nah, berarti ini yang D juga salah. Yang E, sebagian seniman di Sanggar X adalah penyanyi. Nah, daerah yang ini dia menunjukkan penyanyinya, ini juga penyanyinya, ini juga penyanyinya. Berarti jawaban yang benar di kasus ini adalah option yang E. Artinya, kalau teman-teman ingin menyimpulkan di sini, cari yang di semua kemungkinan itu benar. Berarti di sini betul, di sini betul, di sini betul. Nah, maka kasus yang betul di semua kemungkinan ini adalah option yang E. Nomor 5. Perhatikan soal nomor 5. Kita baca dulu soalnya. Di sini katanya tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Simpulan yang paling tepat adalah apa? Perhatikan kembali soalnya. Di sini katanya ada kalimat tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A. Kalimat ini sama artinya dengan kalimat ini. Semua hutan lindung tidak mengalami kebakaran di Pulau A. Nah, jadi kalau tidak ada hutan lindung yang mengalami kebakaran di Pulau A, artinya semua hutan lindung itu tidak mengalami kebakaran di Pulau A. Kemudian di kalimat kedua kita punya beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Setiap kita menemukan dua pernyataan di mana yang pertama ada kata semua, yang keduanya ada kata beberapa, maka fokus kita adalah ke beberapa. Sehingga kesimpulannya biasanya, saya bilang di sini biasanya dia ada kata beberapanya. Sekarang kita cek optionnya. Di option yang ada kata beberapa hanya option A, B, dan C. Nah, berarti ini kemungkinan besar D sama E salah. Nah, yuk kita cek dulu option D sama E. Di sini katanya yang D, tidak ada hutan lindung di Pulau A yang merupakan kawasan wisata. Kalau yang D jelas salah. Kenapa? Karena jelas di sini kalimatnya beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Kontradiktif ya dengan pernyataan yang D. Kemudian yang E, tidak ada kawasan wisata yang mengalami kebakaran. Di sini kan katanya semua hutan lindung tidak mengalami kebakaran. Kemudian beberapa hutan lindung di Pulau A adalah kawasan wisata. Mungkin ada kawasan wisata lain yang dia bukan merupakan hutan lindung, tapi dia juga mengalami kebakaran. Bisa saja, atau mungkin saja tidak mengalami kebakaran. Nah, kita nggak tahu kebenarannya itu seperti apa. Apakah pernyataan ini benar atau tidak. Karena tidak jelas, berarti ya kesimpulannya salah. Berarti yang E salah. Sekarang, nah ini yang ada beberapanya tinggal option A, B, C. Yuk kita tinggal baca saja kalimatnya. Yang A katanya, beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Beberapa kawasan wisata tidak mengalami kebakaran. Ya, bisa saja ini. Jadi yang ini kita simpan dulu. Yang B, beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran. Nah, di sini kan katanya apa? Semua hutan lindung tidak mengalami kebakaran. Nah, berarti yang B ini udah pasti salah ini. Yang C, beberapa hutan lindung yang mengalami kebakaran. Oh, ini yang C juga salah. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang A. Nomor 6. Yuk kita baca dulu soalnya. Di nomor 6 katanya, jika Ahmad lahir di Indonesia, maka dia bisa memiliki paspor dan KTP Indonesia. Yang keduanya, Ahmad lahir di Indonesia. Maka simpulan yang tepatnya adalah apa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita misalkan dulu, Ahmad lahir di Indonesianya kita misalkan dengan P. Kemudian dia bisa memiliki paspor dan KTP Indonesia, kita misalkan dengan Q. Ahmad lahir di Indonesia, ini P juga. Nah, maka pernyataan soal ini, kalau misalnya kita nyatakan dalam bentuk model matematika, dia menjadi seperti ini. Jika P maka Q, kemudian P. Perhatikan di sini, jika P maka Q. Artinya apa? Kalau P-nya yang terjadi, artinya Q yang akan terjadi selanjutnya. Ternyata di pernyataan kedua, ternyata P benar-benar terjadi. Sehingga di sini kesimpulannya pasti Q. Nah,
Aturan penarikan kesimpulan yang seperti ini kita sebut dengan modus ponens. Berarti untuk soal ini teman-teman tinggal mencari jawaban yang isinya key. Key itu apa? Key itu adalah dia bisa memiliki paspor dan KTP Indonesia. Yuk kita baca optionnya. Yang A, Ahmad lahir di Indonesia dan bisa memiliki KTP, salah. Yang B, Ahmad lahir di Indonesia dan bisa memiliki paspor, juga salah. Yang C, Ahmad bisa memiliki paspor dan KTP Indonesia. Nah, ini jawabannya yang C. Oke, teman-teman, begini. Kalau seandainya saya punya option lain, F misalkan. Option F-nya itu adalah Ahmad lahir di Indonesia dan dia bisa memiliki paspor dan KTP Indonesia. Option C dan option F ada di soal yang sama, di option yang sama. Bukan di option yang sama, di soal yang sama. Nah, kira-kira teman-teman milih option C atau option F? Nah, tetap jawabannya adalah C. Kenapa? Karena aturannya seperti tadi. Jadi kalau misalkan ini P, kesimpulannya tetap I, tidak digabungkan lagi dengan P. Nah, berarti jawaban ini tetap isinya yang C. Nomor 7. Kita baca dulu soal nomor 7. Di sini katanya jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, nilai siswa banyak yang meningkat. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Simpulan yang tepat adalah apa? Untuk menyelesaikan soal ini, yuk kita misalkan terlebih dahulu. Pertama, guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, kita misalkan dengan P. Kemudian nilai siswa banyak yang meningkat, kita misalkan dengan Q. Nilai siswa banyak yang meningkat, ini tadi sudah Q. Kemudian siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, ini kita misalkan R. Berarti pernyataan soal ini, kalau kita nyatakan dalam model matematika, dia menjadi seperti ini. Jika P maka Q, jika Q maka R. Di sini Q-nya sama, kalau Q-nya sama bisa dicoret, sehingga isinya adalah jika P maka R. Berarti untuk soal ini teman-teman tinggal nyari kalimat yang polanya seperti ini. Berarti isinya harusnya seperti ini. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, maka R-nya siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kita cari kalimat tersebut di option. Yang A, kita lihat. Jika guru matematika menambah jam pelajaran, nah di option A dia tidak dijelaskan apakah menambah jam pelajarannya itu di hari Rabu atau tidak. Berarti yang option A ini pasti salah. Yang B, guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu jika. Nah, karena ini jikanya tertulis di belakang, berarti kita bacanya harus dari belakang dulu. Berarti yang option B itu seperti ini. Jika siswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu. Tapi sayangnya option B ini polanya tidak P maka R. Berarti yang B juga salah. Yang C, jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, maka ekstrakurikuler ditiadakan. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena tadi katanya siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Berarti yang C juga salah. Yang D, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jika, oke, ini jikanya di belakang, berarti kita baca dari belakang. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalau kalimat yang D ini berarti sesuai dengan pola yang P maka R. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang D ya. Karena yang E salah ini. Nomor 8. Yuk kita baca dulu soalnya. Jika hutan Sumatera tidak dijadikan area perkebunan, maka habitat asli binatang langka tetap terjaga. Jika pemerintah tidak memberi sanksi yang tegas bagi oknum yang membakar hutan, maka kebakaran hutan menjadi bencana. Saat ini habitat asli binatang langka tidak terjaga atau kebakaran hutan tidak menjadi bencana. Simpulan yang tepatnya apa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yuk kita misalkan dulu. Pertama, nah ini kalimat hutan Sumatera tidak dijadikan area perkebunan, kita misalkan dengan P. Kemudian habitat asli binatang langka tetap terjaga, kita misalkan dengan Q. Kemudian pemerintah tidak memberi sanksi yang tegas bagi oknum yang membakar hutan, kita misalkan R. Kemudian kebakaran hutan menjadi bencana, ini kita misalkan dengan S. Perhatikan kalimat selanjutnya. Di sini katanya, saat ini habitat asli binatang langka tidak terjaga. Tadi kalimat habitat asli binatang langka tetap terjaga, ini kan simbolnya Q. Karena di sini tidak terjaga, berarti kita misalkan ini dengan negasinya, negasi Q. Kemudian, atau kebakaran hutan tidak menjadi bencana. Di sini kebakaran hutan menjadi bencana, simbolnya S. Sehingga kalimat ini kita misalkan jadi negasi S. Nah, pernyataan-pernyataan soal ini sekarang kalau saya tuliskan dalam model matematika,
dia menjadi seperti ini. Jika P maka Q, jika R maka S, negasi Q atau negasi S. Nah, kalau kita punya pernyataan yang polanya seperti ini, maka kesimpulannya dia menjadi negasi P atau negasi R. Nah, aturan penarikan kesimpulan yang seperti ini kita sebut dengan destruktif dilema. Berarti sekarang tugas teman-teman adalah tinggal mencari option yang polanya itu adalah negasi P atau negasi R. Yuk kita cari dulu negasi P. Nah, P-nya ini, berarti kalau dinegasikan berarti hutan Sumatera dijadikan area perkebunan. Nah, kita cari kalimat itu di option. Yang A, hutan Sumatera tidak dijadikan area perkebunan. Salah, harusnya dijadikan. Yang B, hutan Sumatera tidak dijadikan area perkebunan. Ini juga salah, harusnya dijadikan. Yang C, hutan Sumatera dijadikan area perkebunan. Ini betul, kita skip dulu. Yang D, hutan Sumatera dijadikan area perkebunan. Ini juga betul, kita skip dulu. Yang E, hutan Sumatera dijadikan area perkebunan. Ini juga betul. Berarti isinya antara C, D, dan E. Kita lihat lagi yang selanjutnya. Di sini, kata hubung yang digunakan adalah atau. Berarti lihat option, cari yang ada ataunya. Yang C, nah ini atau nih. Yang D, ini dan. Nah ini kalau dan berarti salah. Yang E, tetapi. Ini juga salah nih. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah option yang C. Nomor 9. Kita baca dulu soal nomor 9. Di sini katanya semua pasien demam berdarah yang diberi obat juga diberi vitamin. Tidak ada pasien yang diberi vitamin merupakan peserta asuransi. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang tepatnya adalah apa? Pertama, saya akan tulis ulang kalimat pertama. Nah, ini kalimat pertamanya. Semua pasien demam berdarah yang diberi obat juga diberi vitamin. Sekarang kita perhatikan kalimat kedua. Kalimat kedua katanya tidak ada pasien yang diberi vitamin merupakan peserta asuransi. Kalau tidak ada pasien yang diberi vitamin merupakan peserta asuransi, berarti kan ini sama aja maknanya dengan ini. Semua pasien yang diberi vitamin bukan merupakan peserta asuransi. Nah, ini sama maknanya. Berarti sekarang kalimat kedua sudah saya ubah menjadi seperti ini. Semua pasien yang diberi vitamin bukan merupakan peserta asuransi. Oke, sekarang kita punya dua pernyataan baru, di mana dua-duanya ada kata semua di depannya. Kalau kita mempunyai pernyataan yang ada kata semua, maka pernyataan itu bisa kita ubah menjadi pernyataan berbentuk jika maka. Sebagai contoh seperti ini. Perhatikan pernyataan pertama. Di sini kan kalimatnya, semua pasien demam berdarah yang diberi obat juga diberi vitamin. Pernyataan ini mau saya ubah menjadi pernyataan yang berpola jika maka. Berarti dia akan menjadi seperti ini. Jika dia adalah pasien demam berdarah yang diberi obat, maka dia juga diberi vitamin. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, biar teman-teman nggak pusing, saya akan misalkan, pasien demam berdarah yang diberi obat ini kita misalkan dengan P, diberi vitaminnya kita misalkan dengan Q. Berarti di pernyataan kedua, pasien yang diberi vitamin ini pernyataannya kita misalkan dengan Q, bukan merupakan peserta asuransi, kita misalkan dengan R. Berarti sekarang polanya jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, karena Q-nya sama, ini bisa kita coret ya. Nah, tadi di soal sebelumnya kan sudah dijelaskan, sehingga kesimpulannya ini menjadi jika P maka R. Berarti sekarang tugas teman-teman adalah mencari option yang polanya jika P maka R. Yuk kita lihat dulu optionnya. P-nya apa? P-nya adalah pasien demam berdarah yang diberi obat. Kita lihat dulu optionnya. Yang A, ada pasien demam berdarah yang diberi obat. Betul, ini P. Dan bukan merupakan peserta asuransi. Nah, ini bukan merupakan peserta asuransinya, betul R. Namun sayangnya di option A ini, kata hubung yang digunakannya itu adalah dan. Seharusnya kata hubung yang kita gunakannya itu adalah jika maka. Nah, berarti option A ini salah. Karena dia menggunakan kata dan, bukan jika maka. Sekarang lihat option B. Ada pasien yang merupakan peserta asuransi. Nah, kalau ini kan bukan P ya. Karena dia bukan P ya, kita skip dulu, kita lewat dulu. Yang C, ada pasien demam berdarah yang merupakan peserta asuransi. Ini juga bukan P. Berarti ini kita lewat dulu. Yang D, tidak ada pasien demam berdarah peserta asuransi. Ini juga bukan P. Kita lewat dulu. Yang E, tidak ada peserta asuransi yang merupakan pasien demam berdarah yang diberi obat.
Tidak ada peserta asuransi. Peserta asuransi ini juga bukan pernyataan P. Wah, berarti nggak ada dong jawabannya. Jika P maka R. Bentar dulu. Kalau misalkan ini nggak ada jawabannya, kemungkinan besar kita salah menyimpulkan. Oke, gini teman-teman. Seperti yang tadi. Tadi kan pernyataan kedua ini saya ubah menjadi pernyataan yang ini. Semua pasien yang diberi vitamin bukan merupakan peserta asuransi. Nah, sekarang kesimpulan ini, P maka R, jika P maka R, ini bisa kita ubah menjadi apa? Menjadi negasi R maka negasi P. Sekarang kita cek ulang option B, C, D, E. Nah, mana option yang polanya seperti ini? Negasi R maka negasi P. Yuk kita cek dulu. Negasi R itu berarti dia apa? Dia merupakan peserta asuransi ya. Cek yang B. Ada pasien yang merupakan peserta asuransi. Betul. Dan tidak diberi obat. Di sini negasi P-nya berarti benar ya, tidak diberi obat. Tapi lagi-lagi di sini option B salah. Kenapa? Gara-gara kata hubung yang digunakannya itu adalah dan. Berarti yang option B salah. Yang C, ada pasien demam berdarah yang merupakan peserta asuransi dan diberi obat. Nah, kalau diberi obat kan salah. Harusnya apa? Tidak diberi obat. Berarti yang C juga salah. Option D sama E, ini pernyataannya tidak berbentuk jika maka. Harusnya isinya itu kan seperti ini. Isinya itu adalah negasi R maka negasi P. Berarti harusnya kesimpulannya seperti ini. Jika dia merupakan negasi R ya, berarti jika dia merupakan peserta asuransi, maka dia bukan merupakan pasien demam berdarah yang diberi obat. Saya ulangi, kesimpulannya harusnya seperti ini. Jika dia merupakan peserta asuransi, maka dia bukanlah pasien demam berdarah yang diberi obat. Sekarang kita cari persamaan yang maknanya sama dengan pernyataan yang tadi saya sebutkan. Yuk, lihat option D. Di option D katanya tidak ada pasien demam berdarah peserta asuransi yang tidak diberi obat. Tidak ada pasien demam berdarah peserta asuransi yang tidak diberi obat. Artinya apa? Artinya semua pasien demam berdarah yang peserta asuransi dia diberi obat. Benar nggak? Semua pasien demam berdarah peserta asuransi dia diberi obat. Padahal di sini katanya apa? Kalau dia peserta asuransi, maka dia bukan pasien yang diberi obat. Artinya dia tidak diberi obat, gitu kan? Nah, berarti yang D pernyataannya bertentangan dengan kesimpulan yang tadi. Berarti yang D salah. Sehingga jawabannya benar untuk soal ini adalah opsi yang E. Nomor 10. Yuk kita baca dulu soal nomor 10. Di sini katanya tidak ada drama Korea yang ditayangkan televisi pada tahun ini. Beberapa acara hiburan ditayangkan televisi pada tahun ini. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah apa? Oke, teman-teman perhatikan dulu pernyataan pertama. Di sini katanya tidak ada drama Korea yang ditayangkan televisi pada tahun ini. Saya mau ubah pernyataannya menjadi seperti ini. Semua drama Korea tidak ditayangkan televisi pada tahun ini. Sama ya maknanya ya. Tidak ada drama Korea yang ditayangkan televisi pada tahun ini. Artinya apa? Semua drama Korea tidak ditayangkan televisi pada tahun ini. Sama. Kemudian pernyataan kedua saya tulis ulang. Di sini beberapa acara hiburan ditayangkan televisi pada tahun ini. Ingat teman-teman, setiap ada kata semua dan beberapa, maka fokus teman-teman ke kata beberapanya. Berarti yang ada kata semua biasanya salah. Yuk kita coret opsi A dan B karena ada kata semua. Perhatikan opsi C, D, E. Nah, opsi C di sini katanya apa? Beberapa yang ditayangkan televisi pada tahun ini bukan drama Korea. Yang ditayangkan televisi pada tahun ini bukan drama Korea. Bukan beberapa ya, harusnya semua. Semua yang ditayangkan televisi pada tahun ini bukan drama Korea. Nah, berarti yang ini C-nya salah, karena bukan beberapa, harusnya semua. Yang D, beberapa acara yang ditayangkan televisi tahun ini adalah drama Korea. Nah, yang D ini menyalahi aturan banget ya. Kenapa? Karena jelas-jelas drama Korea itu tidak ditayangkan di televisi tahun ini. Berarti yang D juga salah. Yang E, beberapa acara hiburan bukan drama Korea. Nah, di sini katanya apa? Beberapa acara hiburan ditayangkan televisi pada tahun ini. Berarti
yang ditayangkan televisi pada tahun ini tuh pasti bukan drama Korea. Berarti jawaban yang benar adalah opsi yang E.